Dan itu asli beneran bikin gue kayak parno. Itu dia filmnya. Terus gue udah nyiapin juga mangga untuk cemilannya. Atau ini ada sesuatu kekuatan tak kasat mata yang mengatur. Selamat datang di Oktober Reading Vlog, atau lebih tepatnya Pet Sematary Reading Vlog. Ya, jadi video ini akan khusus merekam kegiatan gue membaca novel Stephen King yang satu ini, Pet Sematary. Apalagi ini tuh adalah novelnya Stephen King yang pertama kali gue baca. Jadi rasanya tepat gitu kalau gue akan mengabadikan momen langka ini. Halah. Oke, dan ini juga adalah judul yang kita baca barengan sepanjang bulan Oktober gitu kan. Sekarang tanggal 5 Oktober adalah hari pertama dimulainya periode baca barengan. Padahal sebenarnya gue udah curi start duluan dari kemarin dan udah berhasil baca sampai halaman 72. Kesan-kesannya ya membaca novel Stephen King untuk yang pertama kalinya. Jadi di bagian awal kan ada tulisan atau ada kalimatnya, "There is a reason why Stephen King is one of the best-selling writers in the world ever." Karena ya memang gue bisa merasakannya gitu ya. Stephen King tuh pintar membangun suasana. Dari halaman pertama aja gue bisa langsung tersedot ke dalam ceritanya. Ini kan bercerita tentang Louis Creed, seorang dokter gitu ya yang baru pindah ke daerah bernama Ludlow bersama keluarganya gitu. Meskipun agak kesulitan memahami kalimat yang sangat khas Amerika, sangat khas daerah suburban Amerika gitu ya. Tapi surprisingly kalau bacanya secara keseluruhan tuh ya gue paham-paham aja gitu, meskipun sambil nyontek versi terjemahannya di Gramedia Digital. Ini gue bacanya versi bahasa Inggris. Sejauh ini di halaman 72 ini sudah ada adegan yang membuat gue jantungan, membuat gue hampir mual, yaitu ketika ada seorang siswa yang diantarkan ke klinik universitas tempat Louis Creed kerja itu. Ini nggak spoiler karena di filmnya juga ada, dan setelah nonton filmnya gue rasa itu bukan bagian yang menentukan gitu. Jadi ini nggak spoiler. Well, gue menantikan sih untuk membaca keseluruhan cerita ini. Ini ada 400-an halaman, 464 halaman. Kalau versi terjemahannya tuh sekitar 560 lebih. Doakan gue dan ikutin terus perkembangan membaca Pet Sematary. Sekarang tanggal 6 Oktober, jam setengah 10 malam. Karena gue masih sendirian nih di kamar. Suami gue belum pulang, jadi gue belum berani baca Pet Sematary. Karena itu gue mencari kegiatan lain, yaitu dengan menonton Netflix. Gue mau nonton Enola Holmes. Baru sekarang nih punya kesempatan buat nonton. Enggak sih, sebenarnya gue tadinya pengen baca dulu bukunya gitu, tapi setelah dipikir-pikir lagi kayaknya kalau nunggu gue baca buku kelamaan, jadi ya udah deh, mumpung ada waktunya, mumpung ada kesempatannya, nah gue mau nonton Enola Holmes di Netflix. Itu dia filmnya. Terus gue udah nyiapin juga mangga untuk cemilannya. Mari kita nonton. Semalam itu setelah selesai nonton Enola Holmes, gue lanjut baca Pet Sematary karena suami gue udah pulang, jadi gue berani untuk melanjutkan baca. Berhasil baca sampai halaman 132. Terakhir update itu kan gue bilang di halaman 72 ya kalau nggak salah. Dan di halaman 72 itu sudah ada kejadian yang bikin jantungan, sudah ada kejadian yang bikin perut gue mual gitu ya. Tapi ternyata itu baru permulaan gitu. Dari situ rentetan kejadian-kejadian aneh dialami oleh tokoh utama kita, si Louis Creed. Selain kejadian aneh, juga semakin banyak adegan-adegan yang membuat perut mual. Terus yang gue perhatikan adalah ada banyak istilah-istilah kedokteran yang dimasukin ke dalam sini yang membuat gue berpikir penulis Stephen King itu kalau bikin cerita memang risetnya all out gitu ya. Jadi dia benar-benar menggali hal-hal apa aja yang berhubungan dengan dunia kedokteran yang bisa memperkuat ceritanya. Itu gue salut. Keunggulan lain dari tulisannya Stephen King adalah beliau itu selain pintar membangun suasana, beliau juga pintar dalam membangun ketegangan dalam benak pembaca yang membuat gue semakin penasaran dan terus membuka lembar demi lembarnya. Narasi yang digunakan, kata-kata yang digunakan, dialog-dialog yang dilontarkan oleh para tokohnya itu benar-benar bikin gue ya penasaran gitu, meskipun yang disodorkan dalam cerita itu adalah sesuatu yang menakutkan dan juga
bisa membuat perut mual. Tapi ya memang nagih gitu, memang adiktif. Kalau aja gue bisa terus baca gitu ya tanpa memperhatikan bahwa semalam gue udah bacanya sampai jam 2 pagi tuh. Kalau gue nggak inget besok paginya gue harus bangun pagi-pagi, kayaknya gue hajar-hajar aja. Tapi ya nggak apa-apa, dicicil sedikit demi sedikit supaya penasarannya semakin terbangun. Tanpa bisa dihindari, gue juga sambil membaca, sambil membandingkan dengan filmnya yang gue tonton. Tapi gue nontonnya yang versi terbaru yang tayang 2 atau 3 tahun lalu ya di bioskop itu. Dan memang ada adegan-adegan yang tidak ditampilkan di filmnya. Itu yang membuat gue bersyukur bisa membaca bukunya sehingga tahu gitu ya keseluruhan cerita, keseluruhan kejadian yang dialami oleh si tokoh utama yaitu Louis Creed. Dan tetap buku tuh lebih bisa membangkitkan atau menggugah perasaan ketika membacanya dibanding filmnya. Gue dari tadi belum nyebutin ini tanggal 7 Oktober hari Rabu. Habis ini kegiatan gue adalah shoot video atau merekam video buat video review yang bakal tayang hari Jumat besok. Tapi sebelumnya gue mau unboxing lagi. Gue mau unboxing satu paket dari Periplus. Ini gue beli karena incaran gue ini harganya turun. Jadi cuma 60.000. Kan gue udah pernah bilang ya kalau gue tuh jarang-jarang beli buku yang harganya di atas 100.000. Kalau harganya udah turun di bawah 100 barulah gue beli. Dan bukunya adalah 3, 2, 1. Ya kebalik. Nggak kebalik, ketutupan. Oh pantesan murah, soalnya ini versi mass market paperback. Ada yang agak gede, harganya 80 ribuan ya. Tapi nggak apa-apa, ini bukunya Sherry Lapina. Gue udah pernah membahas buku Sherry Lapina yang judulnya An Unwanted Guest. Itu gue suka, modelnya whodunit. Kasusnya itu semua tokonya terjebak di satu penginapan, nggak bisa kemana-mana, dan korban mulai berjatuhan. Nah yang ini juga dapat rating lumayan tinggi kalau nggak salah di Goodreads. Jadi gue penasaran. Ya ini dia hasil belanjaan gue di Butopia. Udah cukup. Terus ya udah, habis ini gue mau syuting dulu. Gue cuma mau nunjukin bahwa ini adalah current obsession gue. Halah, ini tuh ternyata namanya gabin ya, kue kayak gini tuh. Gabin, mana sih tulisannya? Ya gabin tape gitu. Basically ini tuh kayak biskuit ya kan, atasnya kayak biskuit Marie gitu, tengahnya ada tapenya. Dan ada dua versi, yang satu lagi ini namanya gabin susu keju meleleh. Ini sama, cuman dia kayak digorengnya pakai tepung panir. Oh my god, this is so good. Gue pertama kali nyobain ini langsung enak banget dan gue harus beli lagi. Ini gue belinya di Grab. Nama tokonya ini nih, recommended. Sekarang tuh udah jam 6. Semua to-do list gue hari ini udah selesai dikerjain. Terus sebelum gue mandi kayaknya mau baca selembar 2 lembar dulu Pet Sematary. Mumpung masih sore juga kan ya. Jadi gue masih berani bacanya meskipun sendirian di kamar. Oke, gue udah dapet lumayan 138 kurangin 132 berapa? 6 halaman. Ya, gue udah dapet 6 halaman. Lumayan lah ya. Sekarang gue mau mandi dulu. Nanti abis itu gue lanjutin baca lagi. 50 halaman yang gue baca semalam itu bisa dibilang agak membosankan sih, karena nyeritain tentang perjalanannya Louis Creed sama Jack Crandall ke Pet Sematary malam-malam. Meskipun suasananya tetap mencekam dengan disebutkannya detail-detail seperti suara-suara dan juga bentuk-bentuk yang muncul di dalam perjalanan mereka. Tapi gue merasa kayak ya bosan aja, apalagi setelah itu diikuti dengan cerita atau ya ceritanya Jack Crandall tentang sejarahnya Pet Sematary itu, gimana bisa sampai tanah itu tuh adalah sebuah tanah yang dikatanya ada hantunya gitu. Semoga aja di bab berapa nih, chapter 27, semoga aja di bab selanjutnya bakal seru. Tapi gue punya feeling bakal seru sih, karena gue rasa keluarganya, istrinya Louis dan anak-anaknya akan balik ke rumah di Ludlow, dan gue penasaran gitu dengan respons atau ekspresi mereka terhadap apa yang dilakukan Louis selama mereka nggak ada. Semoga aja lebih seru dari yang 50 halaman sebelumnya. Nah sekarang ini kan sebenarnya udah jam 5:30, gue mau olahraga. Tiba-tiba gue pengen olahraga karena ngerasa kayak badan gue udah mulai gampang capek gitu. Setelah sekian lama akhirnya gue mau olahraga, jadi ikutin gue olahraga yuk.
Oke. Akhirnya gue olahraga lagi setelah sekian lama. Terakhir gue olahraga ya pas waktu itu di vlog yang pertama kali gue bikin, reading vlog pertama kali. Abis itu gue gak pernah olahraga lagi. It feels so good. Abis ini gue mau mandi, tapi gue mau luluran dulu. Dan sekalian aja nih gue mau ngasih lihat rangkaian body care yang gue pakai, yaitu dari Scarlett. Gue pakai lulurnya atau body scrubnya yang varian romansa. Abis itu nanti pas mandinya gue pakai shower scrubnya yang pomegranate. Abis itu ditutup dengan body lotionnya yang charming. Ini BTW lucu ya warnanya, lihat ya, dari gradasi dari ungu tua, ungu muda, terus ke pink. Oh, so cute. Nah, ini untuk lulurnya. Kenapa gue suka banget pakai ini, bahkan sampai udah mau habis nih, udah setengahnya tuh, lihat deh. Karena butirannya tuh lembut, jadi pas di balurin ke kulit dia nggak sakit, nggak kayak lulur lain yang butirannya lebih gede dan ketika diusap tuh jadi perih ke kulit. Nah kalau ini nggak, tuh lihat, enak banget. Cara pakainya sama kayak lulur biasa, dibalurin ke kulit, ke semuanya, diemin selama 2-3 menit ya kan, abis itu di scrubbing deh. Nah ini wanginya juga enak banget. Nah abis itu nanti pas mandinya gue akan pakai shower scrub. Ini gue pakai BTW cuma 2 atau 3 kali seminggu, nggak tiap hari. Kalau nggak, wah gila, kulit gue ledes. Nah tapi pas gue akan pakai satu rangkaian. Jadi pakai lulurnya dulu. Habis itu pas mandi gue pakai shower scrubnya. Nah shower scrubnya itu ada butiran-butirannya gitu loh, butiran kecil di dalamnya. Ya kan, kelihatan nggak sih? Nih itu kayak gini. Fokus. Nah, kayak gitu. Kelihatan nggak ada butiran warna biru dan merahnya. Dan ini wanginya, wangi buah gitu, fruity. Karena ini kan yang pomegranate ya. Rangkaian body care-nya Scarlett ini tuh mengandung glutathione dan juga vitamin E. Kalau kamu nggak tahu apa itu glutathione, dia tuh kayak bahan atau antioksidan yang diasosiasikan dengan mencerahkan kulit. Jadi dia fungsinya itu untuk membersihkan kulit secara mendalam dan juga mengeksfoliasi sel kulit mati secara lembut. Dan di sisi lain dia akan ngasih kelembapan dan juga menghaluskan kulit. Itu yang bikin gue suka sama rangkaian body care-nya Scarlett ini. Yaudah, sekarang gue mau luluran dulu, terus habis itu gue pakai shower scrubnya. Wangi. Gue habis mandi. Nah sekarang mau pakai lotionnya Scarlett. Tadi kan udah pakai lulurnya ya. Terus pas mandi gue pakai shower scrubnya. Nah dan sekarang ditutup sama body lotionnya. Hasilnya tuh kulit jadi wangi, lembut tahu. Aduh, ini gue suka banget deh kalau habis luluran. Jadi gue tuh luluran kan nggak sering ya, maksudnya kayak 2 kali lah seminggu. Dan menurut gue itu adalah bentuk apa ya, bentuk self care, bentuk self love gitu, merawat kulit. Dan dengan merawat pakai body care Scarlett ini, kulit gue jadi lembut dan enak aja gitu. BTW ini lotionnya ringan, terus nggak lengket kayak lotion lain yang teksturnya creamy kayak gini ya. Itu yang gue suka juga. Terus karena dia melembabkan, ini tuh nolong banget. Karena kan gue emang kerja dari rumah kan, selalu nyalain AC karena Jakarta lagi panas banget gitu ya. Selalu nyalain AC dan si lotion ini tuh ngebantu buat menjaga supaya kulit gue tuh nggak kering. Gue pakai ini kan pagi sama malam dan hampir tiap hari. Apalagi kalau malam gue pakai ini, besok paginya pas bangun kulit nggak kering meskipun AC tuh gue nyalain seharian gitu. Wanginya tuh kayak wangi parfum apa tuh yang mahal, Baccarat ya, Baccarat Rouge 540 ya, itu parfum mahal tuh. BTW ini ya body care-nya Scarlett ini tuh udah dapet izin dari BPOM. Di sini ada nomor BPOM ya kalau kamu pengen lihat nih. Ini nomor BPOM-nya, itu dia. Sama dia no animal tested, jadi aman dipakai buat di kulit. Khusus untuk kemasan body lotionnya ini, dia ada fungsi menguncinya di bagian tutup. Jadi kalau dipakai atau dibawa di dalam tas atau traveling, dia aman. Nih, kalau diputer ke sini, dia nggak bakalan keluar tuh. Meskipun dipencet-pencet, dia nggak bakalan keluar. Nah, diputer lagi ke arah sebaliknya, baru dia kebuka dan lotionnya baru keluar kayak gitu. Jadi kalau ditaruh tas nggak mungkin dia ini nggak mungkin tumpah-tumpah lah gitu kan. Lihat deh, kulit gua jadi lebih cerah ya, asik. Iya dong
lembut, wangi, cerah. I love it. Terus waktu gue order ini, dia kan gue order 3 ini ya, 3 produk ini. Pas datang itu dia dibungkus sama bubble wrap, tapi dimasukin kardus juga. Kardusnya kayak gini, dimasukin kardus terus dibungkus pakai bubble wrap, jadi pas nyampe ke kita kemasannya aman lah, nggak penyok-penyok ataupun tergores. Khusus untuk yang shower scrubnya ini dia ditambahin lagi bubble wrap di bagian tutupnya untuk mencegah bocor pas lagi di jalan. BTW harga satuannya ini 75.000, semuanya sama 75.000, tapi kalau kamu pengen dapet yang lebih hemat, ada paket hemat kalau belinya 5 produk. Udah gitu kalau beli yang paket hemat itu kamu bisa dapetin eksklusif box. Boxnya bagus gitu deh. Dan ada free giftnya juga. Kalau penasaran, gue ada taruh link Shopee-nya Scarlett di kolom deskripsi bawah supaya kamu bisa cek. Olahraga, cek. Merawat kulit, cek. Sekarang kerja lagi. Gue masih ada video yang harus diedit supaya besok tayang video reviewnya. Jadi gue kerja dulu ya guys. And there's a mysterious woman who was one of his clients who maybe is involved. I don't think I want to tell you anything else about it. Gue lagi nonton Kayla dari channel Booktube and Lala. Dia kan baru aja ngerilis video nih. Dia itu adalah booktuber yang lumayan sering gue tontonin video-videonya, karena sebagian besar buku yang dia bahas itu genre-nya thriller dan juga horor. Meskipun dia juga baca buku-buku lain atau genre-genre lain, kayak dia baca fantasi juga, dia baca sci-fi juga, dia baca YA, dia baca romance, tapi mostly atau mayoritas tuh thriller dan juga horor. Terus gue juga kadang nontonin ini loh, nontonin vlognya dia nih kayak gini buat ngelihat susunan videonya atau struktur video vlognya itu. Siapa tahu ada konsepnya dia yang bisa gue terapin di video reading vlog gue, karena gue masih amatir banget nih ngevlog. Terus kenapa juga gue suka nontonin video-video yang nge-reviewnya dia itu supaya gue bisa dapet apa ya, gambaran gimana sih ngejelasin sebuah novel thriller yang engaging gitu, yang menarik. Orang tuh pengen tahu apa sih dari sebuah novel thriller. Jadi sampai sekarang tuh gue masih apa ya, masih belajar lah untuk menyampaikan isi sebuah buku, dan salah satu inspirasi gue adalah si Kayla ini dari channel Books and Lala. Untung ada internet IndiHome gitu, jadi gue bisa nontonin video-video booktube dengan lancar. Ibaratnya tuh kayak di rumah aja tapi bisa menjelajah dunia. Ini gue pakai internet IndiHome-nya yang paket Phoenix, dan sekarang tuh harganya lagi promo, lagi ada harga-harga promo kalau pasangnya atau registrasinya lewat channel digital, salah satunya lewat Sobat IndiHome. Waktu itu gue kan pernah share harga-harganya di Instagram gitu, di story, terus ada yang reply, dia bilang iya ya harganya lebih murah dari waktu dia dulu pasang IndiHome pertama kali. Nah makanya menurut gue ini kesempatan yang pas banget kalau kamu pengen pasang paket IndiHome. Gue ada taruh link di bawah di kolom deskripsi untuk kamu bisa cek detail harga-harganya dan sekalian daftar pakai akun Sobat IndiHome gue supaya gue dapet poin. Sekarang tanggal 14 Oktober, udah 6 hari lah ya dari hari terakhir gue ngupdate progres baca Pet Sematary. Ini gue udah mau abis loh. Tepatnya sekarang udah di halaman 394 dan bentar lagi masuk ke bab 52. Ada sebuah kejadian yang menentukan terjadi di hidupnya Louis. Kamu yang udah nonton pasti tahu kejadian apa itu. Tapi ternyata sebelumnya itu ya ada kematian yang menimpa seseorang, seorang tokoh, dan itu berakibat Rachel, istrinya Louis, mengungkapkan gitu kenapa dia selama ini fobia dengan kematian. Karena gaya pengungkapannya itu dalam bentuk dialog ya antara Rachel dan Louis, terus juga sesekali ditimpali oleh kalimat-kalimat sarkasnya Louis. Gue jadi enjoy aja gitu menikmati narasi penjelasan tersebut. Dan ada satu bagian dalam penjelasan itu yang bikin gue masih bingung apakah itu kenyataan atau apakah itu hayalannya Rachel aja, apakah itu hanya bercandaan gitu. Nanti kita bahas di spoiler discussion ya, siapa tahu kamu punya jawabannya. Lalu setelah itu barulah kejadian yang mengagetkan itu terjadi, dan itu masuk ke bagian kedua yang berjudul Micmac Burying Ground. Dari situlah gue merasa semakin dipermainkan oleh penulis. Gue merasa Stephen King itu jago banget bikin narik ulur perasaan pembaca gitu, antara ini lo kejadiannya terus enggak bukan tapi iya lo bener lo gitu kan, kayak makasih lo penulis, makasih lo Om King sudah mempermainkan perasaan saya gitu sebagai pembaca.
Tapi justru di situ menariknya gitu. Jadi kayak dinamikanya ada. Di situ penulis alias Stephen King bener-bener bisa mempertahankan perhatian pembaca untuk terus ngikutin ceritanya. Selain tentu saja ceritanya itu sendiri, selain tentu saja beberapa cliffhanger atau bagian menggantung yang ditaruh di akhir setiap bab gitu kan. Terus juga kekuatan Om King lainnya adalah mengenai karakternya yang tampak manusiawi. Di bagian menuju akhir ini justru semakin kelihatan betapa manusiawinya si Louis Creed gitu. Itu gue nggak bisa kasih tahu karena nantinya jadi spoiler ya kan. Intinya adalah si Louis ini ingin melakukan sesuatu tapi hati nuraninya berkata lain, tapi kemudian terjadi perang batin di dalam nuraninya gitu kan. Itu yang menarik. Terus yang kedua yang gue perhatikan adalah banyak diungkapkannya trivia gitu, kayak perbedaan peti mati. Terus juga apa ya, banyak deh gue temukan di dalam sini yang bikin kita jadi tahu gitu, mendapat sesuatu, mendapat informasi gitu dari cerita fiksi ini. Itu sih yang gue suka. Gue lagi deg-degan sih sebenarnya ini, cuman semalam udah ngantuk banget jadi gue tutup terakhir di halaman 394. Malam ini gue mau lanjut lagi, dan ada 2 malam ke belakang kalau nggak salah, 2 malam yang lalu kalau nggak salah ya, itu gue baca sendirian. Suami gue kan udah tidur gitu, jadi gue kayak baca sendirian jam 1 malam, dan itu asli beneran bikin gue kayak parno. Padahal yang lagi panik tuh karakternya, tapi gue yang parno sendiri gitu. Karena bagaimana ya, terutama karena dimasukkannya peran anak kecil gitu di dalam cerita ini. Dan seperti yang kita tahu, kalau kamu juga ngikutin film-filmnya Stephen King, pasti sering banget masukin tokoh anak kecil sebagai tokoh yang lumayan sentral gitu kan. Nah di sini di bagian yang bikin gue parno itu, si anak kecil ini terus melontarkan kalimat-kalimat yang bikin gue parno gitu, paranoid gitu loh. Jadi akhirnya gue tutup aja deh. Gue sampai harus nonton Netflix dulu gitu, setelah itu baru bisa tidur. Kalau nggak gue bisa kebayang kepanikan yang dialami oleh si anak kecil itu. Wah, ini memang tidak salah kalau Stephen King itu adalah jagonya storytelling. Terbukti. Dan gue penasaran endingnya kayak gimana, karena gue inget endingnya yang di film, tapi gue nggak tahu bagaimana detailnya sampai akhirnya mencapai ending yang seperti itu gitu. Jadi tungguin update baca gue selanjutnya. Sekarang jam 9:30 dan gue baru selesai menyelesaikan semua kegiatan. Sekarang mau lanjut baca Pet Sematary. Bagian menuju endingnya, pokoknya dari yang terakhir gue update itu sampai menuju akhir, sampai menuju endingnya tuh gimana ya? Kan kemarin gue bilang di bandara itu ketegangan sudah mulai berasa ya, karena kepanikan atau kecemasan yang dialami oleh ibu dan anak yang berhasil membuat gue juga jadi ikutan panik dan juga parno gitu ya. Ternyata dari situ sedikit demi sedikit intensitasnya tuh menanjak naik sampai akhirnya kita disodorkan oleh satu titik klimaks yang mengerikan pastinya dan juga berdarah-darah. Udah gitu cara penulis menyampaikan situasi yang dialami antara Louis dan juga Rachel secara bergantian gitu ya di babak menuju akhir itu menurut gue jadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana tegang gitu. Suspense-nya tuh dapet gitu dengan cara berganti-ganti narasi, penjelasan situasi kayak gitu. Gue suka sih. Udah gitu ya, setelah selesai membaca ini, gue udah selesai BTW. Gue udah selesai, dan setelah selesai gue jadi berpikir, kayaknya novel ini selain bergenre horor juga ada sedikit unsur fantasinya. Cerita fantasi itu kan kadang menyampaikan hal-hal yang ada di luar nalar kita. Hal-hal yang tidak kita temukan sehari-hari dan juga sesuatu yang absurd gitu ya. Dan buku ini mengandung banyak sekali hal-hal absurd. Kayak contohnya aja, apakah makhluk yang Louis lihat di hutan itu yang bernama, dia nggak lihat sih sebenarnya, dia merasa ada makhluk itu yang bernama Wendigo itu apakah benar adanya? Apakah memang nyata atau tidak, atau hanya ilusinya Louis? Terus kemudian ada juga di sini satu scene atau bagian ketika Judd Crandall itu lagi ketiduran di dekat jendela, dan di situ kalimatnya Judd memegang botol bir
tapi sebenarnya dia hanyalah menyentuh udara gitu. Dengan kata lain dia nggak megang apa-apa. Nah itu tuh nggak dijelasin apakah itu benar Jude nggak pegang botol bir gitu kan, atau ini ada sesuatu kekuatan tak kasat mata yang mengatur hal seperti itu gitu kan. Itu nggak dijelasin sih sayangnya ya kan, karena gue pengen tahu sebenarnya semua ini siapa yang mengatur gitu. Suara-suara panggilan yang sepertinya didengar oleh Louis dan juga Judd, terus juga itu hal-hal kecil seperti misalnya Judd ternyata nggak megang botol, kayak gitu tuh gue pengen tahu penjelasannya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih nggak dijelasin, sehingga membuat ceritanya tuh jadi open to interpretation, terbuka untuk diinterpretasikan, diasumsikan oleh pembaca, berbeda-beda gitu oleh pembaca, dan itu bisa jadi hal yang menarik yang bisa kita diskusiin nanti hari Minggu ya, tanggal 25 Oktober. Gue pengen denger interpretasi kamu terhadap ceritanya, dan ada banyak kejadian-kejadian yang kok gitu sih gitu, maksudnya gimana gitu. Nah itu menarik gitu untuk didiskusikan nanti di pas live discussion ya. Oke, jadi setelah selesai baca gue bingung nih mau ngasih bintang berapa. Gue mulai dengan hal-hal yang gue suka. Hal yang gue suka pastinya bagaimana cara Stephen King menarasikan ya, menceritakan, storytellingnya itu dapet dari awal aja. Gue udah tertarik, udah tersedot ke dalam ceritanya, meskipun di tengah-tengah itu ada bagian-bagian yang bikin gue bosen, terutama ketika bagian Judd Crandall menceritakan sesuatu gitu. Kayaknya gue tuh lebih cenderung ke Rachel deh. Kan ada bagian dimana katanya Rachel tuh kalau dengerin Judd Crandall cerita dia suka ngantuk gitu, dia menahan kuap. Kayaknya gue lebih cenderung ke Rachel, dimana kalau Judd cerita gue bakal ngantuk. Jadi gue lebih suka kalau bagian-bagian dimana menceritakan Louis Creed bersama keluarganya, interaksinya Louis dengan pekerjaannya, interaksi Louis dengan istrinya, dengan anak perempuan maupun dengan anak laki-lakinya. Itu gue lebih suka mengikuti bagian tersebut. Karakternya juga kuat, kita bisa ngebedain antara satu karakter dengan karakternya di dalam buku ini dari ciri khasnya mereka, terutama kalau untuk Louis dari monolog yang sering terjadi di dalam kepalanya itu kita bisa banget ngebedainnya gitu. Dan juga itu dia monolog-monolognya Louis serta sarkas-sarkasnya Louis tuh di sini itu jadi daya tarik juga. Belum lagi ada sedikit sisi-sisi humor yang disisipkan dalam cerita ini. Kemudian trivia alias informasi yang dilontarkan selewatan tapi itu menarik, kayak misalnya kemarin gue udah bilang kan ya, dimasukkannya perbedaan antara peti mati, terus juga ada bulan dimana orang biasanya lebih banyak meninggal, terus juga istilah-istilah kedokteran, pokoknya hal-hal kayak gitu deh yang bikin baca buku ini jadi dapat informasi juga gitu. Cara penulis membangun alur ya, dan juga bagaimana kadang penulis mempermainkan pikiran pembaca gitu kan, itu gue juga suka. Well, gue jadi bingung, yang gak gue suka cuma bagian-bagian kalau Judd Crandall cerita doang, meskipun ceritanya juga kalau dipikir-pikir bikin bulu kuduk merinding gitu, sesuatu yang mengerikan. Jadi kayaknya gue kasih berapa ya, 4,5? Enggak deh, 4 aja deh. Jadi gue kasih buku ini 4 dari 5 bintang. Nanti hari Minggu kita obrolin lebih banyak lagi. Kamu bisa ngelontarin hal-hal yang masih belum masuk akal buat kamu, hal-hal yang masih mengganjal di pikiran kamu, supaya yang lain baca bisa kasih opini atau interpretasinya terhadap bagian-bagian tersebut. Ini kayak bakal seru banget sih kita diskusinya. Gue akhiri vlognya sampai di sini. Kita ketemu lagi di reading vlog bulan depan. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!